Cek cek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Pertama-tama mari kita ucapkan ya syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web prodi TIF ya. Jadi ini masih daring ya. Nanti minggu depan kayaknya 1 bulan ini masih daring terus ya. Harusnya kan hybrid atau full luring mungkin ya. Tapi ternyata kondisi pandeminya naik ya, dan saya juga saat ini kondisinya adalah positif ya. Jadi saya juga sedang isoman. Semoga saudara semuanya diberikan kesehatan ya. Jadi ini saya coba merekam ya untuk perkuliahan ini, kita sambil direkam karena di Google Meet ini ya, saudara bisa lihat mungkin ya di share screen ini tombol recordnya tidak ada ya, karena lisensinya kayaknya sudah habis ya yang akun UB, jadi kita nggak bisa record dari sini. Nah ini saya coba record menggunakan OBS ya. Ini sebenarnya saya set untuk kelas hybrid ya. Tapi ini sekarang kita gunakan, nanti ini hasil perkuliahannya nanti akan saya upload di e-link ya. Nanti saudara bisa replay ya. Nah kelebihannya apa kalau replay itu atau video itu, saudara bisa nonton di kecepatan 1,5 biasanya ya. Kalau kecepatan 1,5 itu berdasarkan penelitian lebih cepat masuk ya. Jadi saudara nonton dengan kecepatan 1,5 itu berdasarkan penelitian tingkat pemahamannya itu lebih baik daripada yang kecepatan yang slow, yang 1/1 ya. Jadi 1,5 sampai 1,75 itu biasanya yang paling efektif ya untuk meningkatkan pemahaman ya. Jadi untuk hari ini ya kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama tentang arsitektur ya. Untuk presensi sudah saya buka ya, silakan saudara bisa mulai presensi. Nah ini sambil saya buka slide-nya. Jadi ini kelas E ya, kelas E. Nah, jadi ini ya materi kita akan membahas ini bersama dan kita akan berdiskusi ya di sini ya. Baik. Jadi ini adalah subcapaian pembelajaran ya, atau apa yang akan saudara peroleh ya setelah saudara mengikuti pertemuan ini. Jadi yang pertama, ini ya, saudara diharapkan mampu ya menjelaskan secara umum bagaimana proses halaman web dapat ditampilkan ya. Jadi mulai dari awal ya, buka browser, ngetik alamat, kemudian tekan enter sampai dia tampil di layar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan saudara mampu menjelaskan konsep client server ya pada platform web. Kemudian yang ketiga, saudara diharapkan mampu menjelaskan berbagai versi protokol HTTP ya, beserta perbedaannya apa. Kemudian yang keempat, saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep interaksi sinkron dan asinkron pada platform web ya. Jadi ini adalah yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ada 4 poin ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang sejarah web ya. Jadi mulai dari awal, lahirnya kapan, kemudian bagaimana perkembangannya ya hingga saat ini, dan kedepannya seperti apa. Nah di sini saudara bisa lihat ya di tampilan slide. Ini ada sesosok
ilmuwan ya di sini ya. Ini adalah uh, orang yang pertama kali membuat World Wide Web. Ini namanya adalah Tim Berners-Lee ya, Tim Berners-Lee. Jadi kapan dibuat World Wide Web itu dibuat tahun 1989 ya. Jadi mungkin saudara di sini belum pada lahir ya, tahun 89. Jadi tahun 89 sudah ada WWW, dan ini cikal bakalnya berasal dari suatu laboratorium ya, yaitu CERN ya, CERN ya. Ini adalah suatu lab ya, laboratorium fisika, yang kalau tidak salah dia posisinya ada di Perancis ya. Kalau tidak salah, nanti silakan dicek lagi apakah di Perancis atau bukan. Nah di sana, di dalam lab CERN ini isinya adalah sekumpulan ilmuwan ya. Ada ilmuwan-ilmuwan dalam jumlah yang banyak. Tapi tidak semua ilmuwan posisinya ada di Perancis. Mungkin ada ilmuwan yang posisinya di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Uni Soviet, ada yang di Asia mungkin ya, di Jepang mungkin ya. Jadi ilmuwannya itu tersebar, dia tidak semuanya terkumpul di CERN ya, di Perancis ya. Nah akhirnya apa kendalanya? Kendalanya adalah komunikasi ya. Jadi zaman dulu tahun 89 itu belum ada yang namanya WA ya, belum ada namanya Line, belum ada sosial media, belum ada SMS bahkan mungkin ya. Nah ini tim Berners-Lee ini putar otak dia. Bagaimana kita bisa berkomunikasi lintas negara ya, sehingga bisa memperlancar proses penelitian di sana. Akhirnya dia bikin prototipe ya, yang menjadi cikal bakal dari World Wide Web ya. Jadi asalnya dia hanya lokal di dalam lab ya, kemudian dari situ berkembang menjadi World Wide Web yang skalanya skala dunia ya. Jadi dia selebar dunia, menjangkau seluruh dunia. Jadi ceritanya seperti itu ya, berawal dari lab kemudian mendunia. Nah di sini ada gambar suatu hardware ya yang warna hitam ini. Ini adalah replika dari komputer NeXT ya. NeXT itu salah satu platform ya. Jadi ada Windows, ada Unix ya, Linux gitu ya. Nah ini ada juga yang NeXT ya. Nah ini adalah server WWW pertama di dunia itu seperti ini ya. Satu mesin ini dia melayani internet di dunia. Kemudian bagaimana softwarenya ya? Softwarenya bisa sudah lihat di sini. Nah ini adalah web browser yang dibuat oleh tim Berners-Lee ya. Ya tampilannya seperti ini. Ini OS-nya mungkin juga pakai Next ya. Pakai Next ya. Seperti ini tampilannya sudah GUI. Ini sudah ada mouse-nya ya. Sudah tidak berbasis teks tapi sudah ada gambarnya ya. Jadi ini adalah web browser yang pertama mungkin ya. Tampilannya mungkin masih sederhana ya. Tidak seperti sekarang sudah ada video, sudah ada tampilan-tampilan yang lebih memukau ya. Kalau yang ini masih sangat sederhana tampilannya. Tapi itu sudah merupakan revolusi ya. Sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Jadi ini titik awal ya. Kita berada di titik awal sejarah web. Nah kemudian apa yang terjadi di era-era berikutnya? Jadi kita bisa lihat ini adalah evolusi ya. Evolusi dari web ya. Tadi tahun 89 ya. Itu akhir-akhir sini ya. Akhir dari PC era personal computer ya. Jadi kalau PC era itu artinya apa? Komputer menjadi personal ya. Komputer yang dulunya ada di kantor, yang ada di lab, itu beralih ada di rumah orang ya, di rumah pribadi, di meja pribadi. Nah itu era PC, makanya dikenal dengan personal ya. Jadi komputer itu bukan punyanya kantor saja, bukan punyanya organisasi yang besar, tapi dia menjadi milik pribadi. Ini era PC. Nah ini sampai tahun berapa ini ya? 90-an ini ya. Berbarengan dengan munculnya internet ya, WWW ya. Jadi PC era berakhir dengan munculnya WWW, masuk ke web 1.0 ya, web 1.0. Ya kita lihat di sini web 1.0. Ini dia seperti apa? Dia masih generasi pertama ya. Dia sifatnya cenderung read only. Artinya hanya untuk dibaca ya, untuk penyebaran informasi.
Jadi tidak ada bedanya dengan kita membaca majalah ya atau membaca koran. Nah, itu kan satu arah ya, interaksinya satu arah. Jadi pengguna internet itu dia hanya sebagai konsumen ya, dia hanya mengkonsumsi informasi. Jadi dia hanya satu arah dari server ke klien ya, dari penyedia konten ke pembaca konten. Kemudian berikutnya tahun 2000-an ya, 2000-an sampai 2010-an masuk era web 2.0 ya. Ini dia sifatnya bukan read only tapi sudah read and write ya. Jadi pengguna internet ya, pengguna web itu dia bukan hanya sekedar pembaca, tapi dia sudah menjadi penulis juga. Dia sudah bisa menjadi konten kreator ya. Dia bisa nulis komentar, dia bisa bikin artikel, blog ya. Tapi blognya mungkin masih blog yang teks ya, seperti WordPress, kemudian Blogspot itu ya. Belum sampai ke yang video, vlog atau yang seperti sekarang ada TikTok, ada YouTube ya, belum sampai itu. Kemudian ini mulai lahir yang namanya sosial media ya. Sosial media, social networking ya. Ini masuk di era web 2.0 ya. Mulai dari dulu itu ada MySpace ya. Kemudian ada Friendster, Hi5 ya, itu mungkin saudara masih kecil atau belum mengalami ya. Kalau saudara mungkin mengalami yang namanya Facebook, Instagram, Twitter ya. Dulu sebelumnya ada yang sangat populer di Indonesia itu namanya Friendster ya, itu tahun 2000-an. Jadi ini sifatnya read and write ya, 2.0 ya. Kemudian yang sekarang itu kita berada di posisi web 3.0 ya. Jadi ini sudah mulai masuk teknologi-teknologi AI ya, kemudian teknologi blockchain ya, kripto ya. Kripto itu di web 3.0 yang saat ini ya. Kemudian web 4.0 ini masih belum ya. Ini masih belum. Bahkan web 3.0 ini pun masih belum ya, masih terjadi perdebatan ya, seperti apa web 3.0. Jadi ini yang paling ngetren ya saat ini itu adalah web 3 ini ya, web 3 istilahnya. Apa itu web 3? Jadi web 3 dikenal juga dengan web 3.0 ya, atau ditulis seperti ini huruf kecil ya, web 3. Ini adalah suatu ide ya, dari generasi terbaru WWW, di mana dia punya karakteristik ya. Yang pertama adalah dia berbasis teknologi blockchain ya. Kemudian dengan adanya teknologi blockchain, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah teknologi blockchain ini dia bisa mengenable ya, dia mengakibatkan proses desentralisasi ya. Yang tadinya data itu tersimpan di server, maka terdesentralisasi, menjadi tersebar ya. Yang tadinya terpusat sekarang tersebar ya. Jadi ini mungkin untuk menghindari monopoli ya. Jadi data itu tidak dimonopoli oleh satu pihak, tapi dia lebih tersebar ya. Kemudian ini juga dari blockchain ini mengakibatkan lahirnya token based economic ya. Jadi sekarang ada cryptocurrency misalnya ya, NFT ini ya, virtual reality ya, virtual land ya, metaverse ya. Ini sekarang mungkin jadi banyak yang berinvestasi di sana ya, tapi ini masih kontroversi ya. Jadi web 3 ini masih kontroversi dan belum teruji ya, apakah dia memang benar ada atau hanya hipotesis gitu ya. Nah ini di sini saya mengambil satu quote dari Elon Musk ya. Elon Musk ini dia menyatakan bahwa web 3 ini bukan sesuatu yang nyata ya. Jadi dia itu hanya sekedar marketing buzzword ya. Jadi web 3 ini digunakan untuk menggiring masyarakat ya, untuk sesuatu yang sifatnya marketing gitu ya. Ada suatu pihak yang ingin mengambil keuntungan ya. Tapi mungkin ya bisa jadi keuntungan itu didapatkan dengan cara yang tidak baik ya, atau tidak fair ya. Dia untung tapi orang lain rugi, misalnya seperti itu ya. Jadi dia
saat ini menurut Elon Musk Web 3 itu adalah suatu buzzword ya, marketing buzzword ya, bukan sesuatu yang nyata. Kita bilang metaverse ya belum ada mungkin sekarang ya. Kita bilang cryptocurrency misalnya ya, itu juga masih belum major ya, masih hanya beberapa kalangan tertentu ya. Jadi masih belum terbukti ya Web 3 nih. Jadi mungkin menurut Elon Musk mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, atau ya sekitar 2051 mungkin ya. Jadi sekarang kita posisinya di era ini ya, Web 3. Sangat dinamis ya, karena dia mungkin masih baru. Jadi perubahannya sangat dinamis, dari hari ke hari mungkin ada yang baru. Nah, bagaimana dengan kuliah ini ya, kuliah PMWeb ini? Kuliah PMWeb ini kita fokus di generasi kedua ya. Kita masih fokus di generasi kedua, kita belajar fundamentalnya ya. Jadi read and write ya. Kemarin kita katakan bahwa di kuliah ini kita akan belajar web yang dinamis ya. Web dinamis itu era web 2.0 ya. Kalau web 1.0 ini dia cenderung statis ya. Jadi seperti ini. Jadi kita untuk kuliah ini kita nggak sampai web 3.0, tapi kita hanya di web 2.0. Intinya dia bisa membaca dan memanipulasi data ya. Jadi ini sejarahnya seperti itu ya, mulai dari awal sampai dengan perkembangannya. Kemudian kita masuk ke yang pertama ini ya, inti yang pertama, yaitu bagaimana halaman web ini bisa muncul tiba-tiba di layar ya. Jadi mungkin kita sambil demokan ya, Misalkan saya ingin membuka webnya Philcom mungkin ya. Philcom, nah ini ya. Jadi kita buka web browser, kemudian kita tuliskan URL-nya ya, kemudian kita tekan enter, nah tiba-tiba muncul ini ya. Tiba-tiba muncul halaman Philcom. Ini dari mana dia asal muasalnya ya, kita yang ingin kita telusuri sekarang itu. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Jadi yang terjadi di belakang layar itu adalah interaksi antara klien dan server ya. Kliennya di sini adalah web browser saya tadi ya, Chrome ya. Kemudian servernya siapa? Servernya Philcom ya. philcom.up.ac.id. Jadi ketika saya tadi mengklik tombol enter ya, setelah memasukkan alamat philcom.up.ac.id, itu dia klien itu mengirim request ya. Dia mengirim request. Ini sebagai langkah yang pertama. Kemudian setelah mengirim requestnya nyampe di server ya. Dia melalui internet ya di sini. Kemudian server akan memproses request itu ya. Kemudian setelah selesai diproses, dia akan mengirimkan respon. Nah, respon itu nanti dia akan ditampilkan di dalam web browser ya. Jadi ini interaksi klasik ya. Ini adalah interaksinya bersifat request dan respon. Siapa yang melakukan request? Yang melakukan request adalah klien ya, atau web browser. Kemudian siapa yang melakukan respon? Yang melakukan respon atau memberikan respon adalah server ya. Jadi alurnya seperti ini. Kemudian pada proses itu ya, pada proses request dan respon tadi itu kan ada pesan yang dikirim ya. Jadi ada data yang dikirim ya, Jadi data yang dikirim itu adalah disebut dengan HTTP message ya, HTTP message. Jadi ketika kita lihat di sini klien melakukan request, maka yang mengalir di sini adalah HTTP message ya. Begitu pula ketika server membalas respon, memberikan respon, ini yang dikirim juga HTTP message ya. Jadi antara klien dan server dia saling bertukar HTTP message. Di sini disebutkan bahwa ada dua tipe ya. Ada dua tipe HTTP message, yaitu HTTP request dan HTTP response ya. Masing-masing dia memiliki format yang tersendiri ya,
Kemudian HTTP message ini diatur dalam protokol ya. Protokolnya di sini yang umum digunakan sekarang itu adalah HTTP 1.1 dan HTTP 2 ya. Ini sebagai protokolnya. Jadi protokol itu apa? Protokol itu dia berisi aturan-aturan ya. Jadi seperti kita sekarang ini komunikasi ya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi saya dan saudara sekarang sedang berkomunikasi dengan protokol bahasa Indonesia. Jadi ketika saya bilang mobil misalnya ya, maka saudara tahu mobil itu apa. Nggak mungkin saudara membayangkan ayam misalnya ya. Karena kita sudah sepakat bahwa mobil itu yang seperti itu ya, dan ayam yang seperti itu. Jadi ada protokol itu adalah aturan yang disepakati gitu ya. Jadi di sini komunikasinya menggunakan protokol HTTP ya. Nah, di sini HTTP 1.1 ini yang paling banyak digunakan ya. Dia berbeda dengan HTTP 2 ya. Perbedaannya apa? HTTP 1.1 dia itu sifatnya human readable ya. Artinya pesan yang dikirim itu bisa dibaca oleh manusia. Tapi kalau HTTP 2 itu dia tidak bisa dibaca manusia karena dia bentuknya adalah biner ya, binary structure ya. Nah, kenapa kok dia seperti ini ya? Kenapa dia yang versi lama human readable, yang versi baru justru tidak bisa dibaca manusia? Jadi kalau kita baca nanti isinya semacam karakter yang acak gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya untuk melakukan optimisasi ya, melakukan optimisasi. Optimisasi apa saja? Bisa compression ya, bisa juga multiplexing ya. Nanti kita lihat bagaimana yang multiplexing ya. Kalau compression itu berarti dia dikompres ya, seperti zip ya. File zip itu bisa kita kompres, bisa kita ekstrak ya. Jadi ukuran filenya lebih kecil. Nanti ketika sudah mau dipakai, dia dimelarkan ya, diekstrak gitu. Jadi bedanya di itu ya. Namun untuk struktur HTTP-nya, HTTP message-nya sama ya. Baik itu HTTP versi 1 maupun versi 2 itu strukturnya sama. Jadi strukturnya seperti ini ya. Ini adalah HTTP request dan ini adalah HTTP respon ya. Jadi yang ini request, yang ini respon. Kalau saudara lihat hampir sama ya. Bedanya apa? Bedanya di sini yang request baris pertama ini request line, kalau yang respon status line ya. Kemudian berikutnya ada message header ya. Message header ini sifatnya opsional. Untuk yang respon juga sama. Message header opsional, kemudian diikuti oleh blank line ya. Ini sama blank line. Kemudian ada message body yang dia sifatnya sama-sama opsional. Ini adalah strukturnya ya. Untuk yang header dia ada general header ya. General header itu artinya header yang bisa muncul di request maupun bisa juga muncul di respon ya. Kemudian ada juga yang spesifik hanya request header dan hanya respon header ya. Jadi kalau request header dia hanya bisa muncul di request ya. Kalau yang response berarti dia juga hanya bisa muncul di bagian respon ya. Kemudian ini ada entity header ya. Ini berkaitan dengan file yang dikirim ya. Misalkan filenya berupa JPEG, HTML, maka dia ada metadata ya. Itu dia berupa entity header ya. Misalnya ukuran file ya, jenis file itu entity header. Jadi seperti ini ya untuk struktur dari HTTP-nya, HTTP message ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada request line dan message header ya. Di mana dia tidak ada pemisah ya, langsung ya. Sedangkan dari message header menuju ke message body ini ada blank line ya. Ini juga yang pada respon itu dia juga ada blank line. Mungkin dari sini saudara bisa mengamati ya. Mengapa diperlukan blank line untuk memisahkan antara message header dengan message body. Itu mungkin ada yang tahu alasannya kenapa. Sedangkan antara request line dengan message header ini kok tidak ada apa-apa di sini ya, kosong ya dia ya.
Ini juga kosong ya, dia langsung nyambung ya. Tapi kalau yang message header dengan message body dia dipisahkan dengan blank line. Ini mungkin ada yang bisa mengira-ngira mungkin ya alasannya kenapa gitu ya. Silakan mungkin. Mungkin karena status dan header dalam beberapa situasi perlu diproses lebih dulu, Pak, sebelum bodinya. Gimana Mas? Diperjelas mungkin. Mungkin karena kalau yang ada di dalam status dan header itu perlu diproses lebih dulu. Jadi kalau misalnya dipisahkan oleh blank line, tidak harus baca langsung ke bawah sampai message body, Pak, yang mungkin sangat besar. Oh iya iya. Jadi kalau dihilangkan blank line-nya gimana akibatnya? Dia programnya harus baca sampai bawah. Karena message header juga tidak dilimitasi size-nya harus berapa, Pak. Jadi program nggak akan tahu mana message header-nya itu berakhir. Oh iya. Ya, betul sekali ya. Jadi karena kita tahu di sini ya, request line itu dia apa namanya? Hanya satu baris ya. Sedangkan message header itu dia bisa 2 baris, bisa 3 baris, bisa 1 baris ya. Jadi nanti nyampur dengan message body, dia nggak bisa membedakan ya. Web browsernya itu nggak bisa membedakan ini header atau sudah masuk ke body ya. Jadi untuk membedakan kita kasih penanda di sini yaitu blank line ya. Kalau blank line-nya hilang ya nyampur nanti dia. Jadi untuk melihat apa namanya header itu ya saudara bisa lihat di Google Chrome ya. Kalau Google Chrome berarti bisa menggunakan developer tools ya. Nah, di developer tools di sini ada panel network ya. Saudara bisa lihat di situ kosong di sini. Jadi ini harus di refresh dulu ya supaya bisa muncul ininya. Nah, kalau kita refresh nanti dia muncul ya, muncul apa namanya? Request ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk membuka web Philcom UBAC ID. Nah, ini requestnya jalan terus ya. Ini yang di pointer mouse saya ya. 140 saat ini ya. Dan ini masih berputar terus ya. Kalau kita lihat statusnya di sini, dia masih berputar ya. 140 request. Ini mungkin masih nambah lagi. Jadi untuk membuka satu halaman web itu bisa sampai ratusan ya requestnya ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang HTML-nya ya, ini ada di sini Philcom UBAC ID, ini dokumen HTML ya. Nah, di sini ada tab header ya. Kita bisa lihat untuk yang general ini ada request URL dan sebagainya ya. Kemudian ini respon header. Kemudian ada juga request header ya, saudara bisa lihat. Di situ ada banyak ya isinya. Kita bisa tahu misalkan dari respon header. Nah, di situ ada server ya. Nah, server Nginx di sini ya. Jadi kita bisa tahu bahwa Philcom UB itu dia menggunakan servernya adalah Nginx ya, versi 1.19. Itu muncul di header ya, respon. Jadi di respon header kalau kita lihat yang versi source-nya ya, ini yang tadi ini versi yang sudah diparse ya. Ini yang versi aslinya, kita lihat yang baris pertama HTTP 11.200 OK, ini adalah status line ya, status line. Jadi yang tadi itu kalau kita lihat di sini, oh ini ya status line ya, 200 OK tadi ya. Kemudian kalau yang ini, yang request header, nah ini ya request header, kita lihat source yang aslinya ya. Nah ini ada get ya, ini get HTTP 11 ya, ini adalah request line ya. Dia masuk ke request line. Baik itu status line maupun request line jumlahnya hanya 1 baris ya. Sehingga baris berikutnya
otomatis pasti message header ya. Jadi yang mulai dari host ini ya sampai dengan habis ini semuanya message header ya. Kemudian setelah itu dia sebenarnya ada satu baris kosong ya, satu baris kosong. Setelah itu ada message body ya. Cuman di Google Chrome tidak terlihat ya, karena ini dia hanya ambil headernya saja ya. Begitu pula yang respon header juga sama ya. Yang baris pertama ini adalah status code ya. Kemudian yang ini dia response headernya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh ya yang di slide ya. Ini request line, request header, kemudian ini juga respon status code ya, 200 OK. Kemudian bawahnya header. Nah, ini di bawahnya sini ada satu baris kosong ya sebelum HTML. Nah, itu adalah pemisah antara header dengan body ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk status ini ada macam-macam ya. Ini 200 OK kalau kita lihat di Philcom semuanya 200 ya. Ini kan sudah status ya. 200 kita scroll ke bawah. Ini udah 191 request ya, hampir 200 requestnya. Wah, ini ada yang 204 ya. 204 kita lihat ya, 204 ini apa maksudnya? Status code 204 ya. Oh, ini enggak ada ininya. Enggak terlihat ya di sini ya. 204 itu maksudnya apa? Jadi masing-masing kode itu ada ininya ya. Ada maknanya. 200 oke, kalau 204 itu juga masih oke ya. Yang kepala 2 itu oke ya. Kalau kepala 5, 500 berapa itu kalau nggak salah error ya. Jadi itu ada semacam pengkodean. Kalau kita menggunakan XAMPP ya, itu konfigurasinya sudah lain lagi dia. Dengan servernya Philcom ya. Tergantung developernya bagaimana dia men-setting ya. Tergantung developer atau administrator dari servernya men-setting perilaku dari servernya. Nah, ini coba kita lihat sekarang yang XAMPP yang tampilan dashboardnya ya. Jadi sudah jalan, kemudian kita coba lihat di localhost ya. Kita lihat di developer tools. Nah, ini dia defaultnya belum ngambil ya. Kalau network harus kita refresh dulu. Nah, ini kita ambil dokumennya yang ada ini ya, yang gambarnya, ikonnya seperti kertas ini, itu file HTML-nya ya. Nah, di sini berbeda ya. Untuk yang XAMPP statusnya adalah 304 ya. 304. Kita lihat yang responnya ya, 304 ini ya. Artinya apa di sana? Dia not modified. Tidak dimodifikasi. Kalau 200 oke ya. Nah, mungkin saudara ada yang tahu ya. Bedanya apa 200 dengan 304 ya. Perbedaannya apa kira-kira? Silakan mungkin ya, ada yang ingin berpendapat. Kalau 204 itu artinya sukses tapi tidak ada bodinya, Pak. Kalau 204 ya. 30, Ya. iya, kalau 304 itu dia sukses cuma kan pertama kalau request itu dia kalau nggak salah ngirim e-tag gitu. Nah, terus pas dicek di server e-tagnya sama. Jadi dia kalau nggak salah cuma nge-send headernya doang, nggak pakai body. Jadi di-serve lewat cache. Oh iya. Tujuannya apa, Mas? Kok seperti itu yang 304? Biar hemat. Iya, betul sekali ya. Ya. Jadi jawabannya sudah sangat tepat ya. Jadi 304 ini kan artinya dia tidak berubah resource-nya ya. Artinya kalau klien dia sudah punya salinan atau cache ya di dalam komputer lokalnya, maka dia
nggak ngambil dari server ya. Server cukup ya memberitahu melalui header 304 itu. Nanti klien ngambilnya datanya dari case-nya dia ya, temporary internet file biasanya ya. Tapi kalau ini case-nya dihapus ya, misalkan ini saudara hapus historinya dari web browser ya, saudara nolkan lagi, maka ini nanti statusnya di 200 lagi ya, jadi 200 lagi. Jadi itu. Nah, ini yang di Filkom, ini kan kalau kita lihat semuanya 200 ya. 200 dia nggak ada yang 304 atau lain-lain ya. Jadi mungkin ya saya duga ya, kenapa kok 200 semua? Alasan pertama lebih simpel ya. Kita nggak mikir-mikir masalah caching ya. Kadang-kadang caching itu agak ruwet ya. Kita bikin 200 semua tuh simple. Artinya kita bisa membuat halaman web dengan lebih sederhana. Kalau sederhana, effortnya lebih rendah ya. Kalau effortnya lebih rendah, biayanya lebih murah. Kan dalam prinsip engineering kan ada faktor biaya ya. Biaya membuat dan biaya memelihara ya. Kalau semuanya pukul rata, itu cenderung lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih murah ya. Kemudian alasan kedua, karena internet sekarang sudah tidak seperti dulu ya. Sekarang kecepatannya sudah 5G bahkan ya. Kalau 5G ya sudah bisa streaming video 4K mungkin ya. Itu tidak perlu gini-gini lagi mungkin ya. Jadi optimalisasi yang sifatnya seperti ini itu mungkin hanya menambah biaya software engineering-nya ya, biaya pengembangan, tapi manfaat yang diperoleh mungkin tidak signifikan ya. Keuntungan yang diperoleh itu tidak terlalu banyak. Mungkin itu ya. Bisa jadi saya salah ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi dibikin ya pukul rata aja semua 200 sehingga dia ambil yang terbaru terus ya. Sebenarnya kan kalau kita mau pikirkan lebih lanjut ya, kalau website Filkom ini kan banyak elemen statis ya. Misalnya logo ini kan statis ya asetnya ya. Menu ini juga cenderung statis ya. Yang berubah yang ini ya, yang gambar ini. Kemudian informasi ini juga cenderung statis ini ya. Nah ini pengumuman lowongan kerja ini baru yang dinamis ya. Ini dinamis. Ini cenderung statis yang ini. Event ini dinamis. Program studi ini cenderung statis ya. Program studi, sambutan dekan, statistika ya. Fasilitas sampai ke bagian footer. Ini kan cenderung statis ya. Harusnya dia pakai 304 mungkin ya. Lebih efisien ya menggunakan 304 daripada 200 harus klien harus download lagi dan server harus melayani lagi ya. Dia harus ngupload kan servernya. Ada upstreamnya kan ya untuk masuk ke klien. Nah itu tapi kenapa tidak dilakukan ya? Mungkin itu tadi ya alasannya lebih sederhana. Dan sekarang infrastruktur sudah jauh lebih cepat ya untuk website gini ya. Mungkin 1 detik sudah tampil gitu ya. Ya jadi seperti itu ya. Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi itu tadi komunikasi request respon menggunakan HTTP message ya, di mana di sini adalah protokol ya. Jadi kalau komputer itu beda dengan manusia ya. Ini kalau kita ubah urutannya ya, misalnya ini get-nya ini dari baris pertama kita pindah ke baris paling bawah, komputernya bingung kan ya, langsung error ya. Tapi kalau kita manusia, walaupun ini diacak mungkin get-nya kita taruh di bawah, kita masih tahu bahwa itu sebenarnya adalah request line ya, walaupun kita ubah posisinya. Kalau komputer itu dia lebih strict ya. Dia kecerdasannya belum bisa seperti manusia. Untuk mengenali pola-pola itu dia setahu saya masih belum bisa ya. Jadi kita harus menggunakan protokol yang ketat di sini HTTP ini ya. Jadi urutannya harus seperti itu. Baris 1 apa, baris berikutnya apa, kemudian harus ada baris kosong, kemudian body. Kemudian ini adalah URL ya, format URL dalam format lengkap ya. Jadi di sini mungkin saudara akan melihat beberapa hal yang mungkin tidak pernah dilakukan ya. Yang pertama adalah protokol ya, HTTP ya. Kita ketik ya HTTP ini. Sifatnya opsional ya, bisa kita tulis, bisa tidak. Kalau tidak kita tulis biasanya dia langsung HTTP atau HTTPS ya kalau sekarang. Kemudian di sini ada username dan password ya. Ini saya sendiri sampai sekarang belum pernah ini ya. Mungkin ada yang pernah memasukkan ini.
di URL. Kalau saya sampai sekarang belum pernah ini. Kemudian berikutnya ada host ya. Host ini adalah alamat domainnya ya. Kemudian berikutnya ada port 80. Nah, di sini kita rata-rata tidak pernah memasukkan portnya ya. Karena rata-rata web server itu sudah dikonfigurasikan ke port default ya. Jadi untuk HTTP itu defaultnya 80 ya. Karena dia default, maka tidak perlu kita tuliskan ya. Kecuali servernya dia disetting di port selain 80 ya. Misalnya portnya disetting di 8080, maka kita harus tuliskan eksplisit di sini ya, misalnya 8080 ya. Tapi kalau default bisa kita kosongkan. Kemudian berikutnya ada garis miring ya, slash. Kemudian ini ada nama, dot nama ini ya. Ada dotnya, itu artinya adalah path ya, path. Kemudian yang paling ujung itu adalah file ya. Nama dot nama juga file ya. Dan ini dotnya ini sifatnya opsional ya. Kadang-kadang ada dotnya, kadang-kadang tidak ada ya. Tergantung servernya kita konfigurasi gimana. Kemudian di sini ada tanda tanya ya. Tanda tanya itu artinya adalah query ya. Jadi query itu berisi nama variabel dan nilainya ya. Ini variabel ses bernilai 1 ya. Ini namanya query. Kalau lebih dari satu variabel berarti di sini ada done ya. Dan misalkan action misalnya ya. Action sama dengan 0 misalnya seperti itu. Ini berarti ada dua variabel. Yang pertama variabel ses, yang kedua variabel action ya. Dan masing-masing variabel dia ada nilainya. Ini masuk ke query. Kemudian yang terakhir di sini ada tanda pagar ya. Tanda pagar ini artinya fragment ya. Fragment. Jadi ini masuk ke application area. Jadi ini struktur dari URL ya, atau Unified Resource Locator. Kemudian ini kita lihat ya perbandingan antara versi-versi HTTP ya. Di sini versi klasik 1.1 dan versi yang modern 2. Ini adalah teknik multiplexing ya. Apa itu multiplexing ya? Kita lihat di sini ada perbedaan ya, saudara bisa amati. Untuk yang HTTP 1.1 maupun HTTP 2 sama-sama dia ingin download 3 aset ya. jQuery.js, example CSS sama image PNG. Yang HTTP 2 juga sama ya, 3 aset yang sama. Tapi di sini ada perbedaan yang signifikan ya dari jumlah TCP connection-nya. Kalau kita menggunakan HTTP 2, kita bisa menggunakan teknik namanya multiplexing ya. Multiplexing itu seperti ini dia. Jadi 3 aset ini bisa ditransfer melalui satu TCP connection ya. Jadi dia lebih hemat untuk TCP connection-nya. Kalau yang versi yang klasik 1.1, HTTP 1.1 dia butuh 3. Jadi masing-masing aset ini dia di-download dengan TCP connection tersendiri ya. Jadi servernya di sini melayani 3 koneksi. Kalau yang HTTP 2 dia hanya satu koneksi ya dengan multiplexing. Jadi ini cenderung lebih cepat ya yang multiplexing. Kemudian ada lagi perbedaan HTTP 1.1 dan HTTP 2 ya. Jadi yang HTTP request ini dia berlaku untuk HTTP 1.1 maupun HTTP 2 ya. Kemudian yang pipelining ini juga sama, HTTP 1 bisa, HTTP 2 juga bisa ya. Tapi yang multiplexing dengan SPDY ini dia hanya HTTP 2 saja. Kita lihat di sini ya perbedaannya apa. Ada 3 diagram waktu di sini. Semakin ke bawah waktunya bertambah. Jadi ini membandingkan ya. Kita lihat 3-tiganya ini sama-sama melakukan request dalam jumlah yang sama ya dan aset yang sama pada jaringan yang sama ya. Misalkan ini sama-sama berjalan di 10 Mbps ya. 3-tiganya jalan di 10 Mbps, maka yang terjadi seperti ini. Yang paling kiri dia finishnya di sini ya. Finish di sini. Kemudian yang tengah agak naik ke atas.
Kemudian yang paling kanan ini yang paling cepat ya, finishnya, close-nya ya. Jadi koneksinya diputus paling cepat. Artinya yang paling cepat yang sebelah kanan. Kita lihat yang kiri ya. Yang kiri ini proses yang klasik ya. Jadi ini yang klasik, yang banyak digunakan ya. Klien melakukan request ya, kemudian server membalas. Setelah itu klien melakukan request lagi, server membalas. Klien melakukan request, server membalas. Nah ini yang klasik. Kemudian ada peningkatan ya, model yang pipelining atau head of line blocking ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini perbedaannya apa yang klasik dan yang head of line blocking ya. Dari gambar yang nampak itu bedanya di mana sehingga dia bisa finish duluan ya. Dia bisa lebih cepat nih kalau kita tarik garis lurus dia harusnya berada di atas ya walaupun mungkin tidak terlalu signifikan ya. Silakan mungkin perbedaannya apa yang di sini? Ya, silakan. Mungkin yang pipeline tidak menunggu respon dari servernya dulu, Pak. Jadi langsung kliennya ngirim pertama sekalian gitu sama pengiriman yang kedua, request yang kedua. Ya, Nggak menunggu respon dari server dulu baru nge-request lagi. ya betul sekali Mas ya. Jadi itu ya alasannya kenapa dia bisa lebih cepat ya. Karena dia ada pipelining di sini, dia head of line blocking ya. Dia ketika request yang pertama belum dapat respon, daripada dia menunggu, dia melakukan request yang kedua ya. Kemudian setelah request kedua yang dikirim, dia ternyata responnya juga belum dapat ya. Baik yang satu dan dua belum dapat ya, dia daripada nunggu dia kirim lagi request yang ketiga. Sehingga didapati waktu yang lebih singkat ya, karena hilangnya waktu menunggu tadi ya. Waktu tunggunya dipangkas sehingga dia lebih cepat. Nah, kemudian ada lagi yang versi ketiga ini yang paling cepat lagi dan lebih signifikan ya kalau kita lihat selisihnya. Multiplexing with SPIDY, SPDY ini versi 2 ya. Hanya untuk HTTP versi 2, jadi dia seperti ini ya. Jauh lebih cepat. Nah, ini apa bedanya kalau dibandingkan dengan yang pipelining? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Yang SPDY ngirim requestnya sekaligus, Pak. Yang SPDY sekaligus. Ya. Kalau yang pipelining? Pipelining sambil menunggu respon dari server dia ngirimin tapi ada bentuk jeda gitu, Pak. Beberapa detik mungkin. Oh ya, mungkin ininya apa? Lebih rapat ya, lebih. Iya, benar. Tapi sebenarnya tidak ada jeda sebenarnya Mas ya. Dia tidak menunggu ya. Jadi sama-sama dia eh, tidak ada blockingnya ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi blocking, dua-duanya ini non blocking semuanya ya. Tidak ada menunggu, tapi dia langsung ngirim request lagi. Hanya saja mungkin dia di sini ininya lebih panjang ya jaraknya ini antara satu request dan request lain ya. Ini mungkin ya karena latensinya dari ini ya. Kalau yang multiplexing kan latensinya lebih kecil ya. Jadi dia menggunakan multiplexing, dikompres satu TCP dia lebih rapat mungkin ya. Tidak membuka koneksi baru tapi menggunakan koneksi yang sudah ada. Jadinya dia bisa lebih rapat ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi menunggu sekaligus ya semuanya juga sekaligus ini ya. Baik yang pipelining maupun yang multiplexing SPIDY ini sama-sama sekaligus. Tidak ada bedanya. Bedanya mungkin di latensinya tadi dan ada satu lagi yang terlihat di diagram ini yang sangat berbeda antara pipelining dan SPIDY. Mungkin ada yang bisa menemukan ya perbedaannya.
Jadi yang dari yang pertama klasik ke pipelining itu dia menghilangkan waktu tunggu ya. Jadi waktu tunggunya hilang. Waktu tunggunya hilang. Nah, dari pipelining ke Spidey ini apa yang hilang ya? Ada satu lagi yang dihilangkan oleh Spidey yang mungkin sebelumnya ada di pipelining. Ini terlihat dari diagramnya itu terlihat. Itu yang respon ke server pertama, tapi datangnya terakhir Pak. Iya. Jadi Yang gimana? multiplexing, Iya. respon pertama tapi munculnya yang paling terakhir. Iya, betul. Nah, dari situ mungkin bisa menyimpulkan apa, Mas? Kok saya kurang tahu, Pak. Oh iya. Tapi perbedaannya sudah ketemu ya. Perbedaannya seperti itu. Kalau kita lihat urutannya di sini ya. Kalau yang ini dia urutannya sama ya. Ini request 1, request 2, request 3 ya. Yang ini juga sama pasti yang ini ya. Ini responnya dari request 1, respon request 2, respons request 3. Jadi dari klasik ke pipelining nggak ada beda. Untuk urutan respon sama. Yang duluan pesan, yang duluan request, dia yang dapat pertama. Tapi kalau Spidey tidak ya, tidak ada jaminan di sini. Jadi urutan responnya hilang ya. Jadi dia bisa jadi dia ada satu operasi yang butuh waktu lama ya. Kalau harus ditunggu, itu bisa mengganggu yang lain ya, memperlambat yang lain ya. Jadi urutan responnya di sini tidak ada jaminan. Kalau dia requestnya 1, 2, 3, maka responnya bisa jadi dia 2, 3, 1 ya. Jadi kalau ada operasi yang lama, itu nggak akan ini ngeblok yang lainnya. Jadi itu istilahnya blocking ya, blocking dan non-blocking ya. Kalau blocking ini artinya menunggu ya. Jadi yang ini dia terblocking, kalau yang ini dia tidak di-blocking, ini juga tidak di-blocking. Kemudian ada satu lagi istilah namanya asinkron ya. Nah, asinkron itu yang apa? Interaksi asinkron. Asinkron itu dia non-blocking dan dia tidak berurutan ya. Jadi urutannya tidak ada ya. Urutannya tidak bisa dipastikan. Itu dia disebut dengan interaksi asinkron ya. Jadi dia non-blocking dan tidak ada jaminan urutan. Bisa jadi seperti ini, yang pertama request tapi dia yang terakhir kali mendapatkan respon. Itu disebut dengan interaksi asinkron ya. Kalau yang ini dia sinkron ya. Ini sinkron karena urutannya tetap ya. Ini dia juga sinkron ya. Karena urutannya tetap. Kalau asinkron urutannya tidak bisa kita prediksi dari awal ya. Bisa jadi dia 2-3-1, mungkin di lain waktu dia 1-2-3, di lain waktu lagi 3-1-2. Nah, itu ciri dari asinkron ya. Ada lagi di sini ya. Perbedaan interaksi ya, HTTP 1 dan HTTP 2 ini adalah terkait dengan push ya. Push berarti ada push versusnya pull ya. Pull itu artinya ditarik ya. Mengapa dia dikatakan ditarik? Karena ini ada klien, kemudian ini ada server ya. Klien lempar request ya. Request, kemudian server kirim respon. Seperti orang memancing ya. Klien melempar kail ke server, kemudian setelah itu dia tarik kailnya untuk mendapatkan ikan ya. Jadi ada lempar dulu, kemudian tarik. Lempar request, tarik respon. Jadi ini defaultnya adalah pull ya. Ini yang klasik ya. Jadi HTTP versi 1 dan 2 itu dia pasti juga mendukung ini ya, yang klasik. Jadi kita lihat di sini ada 3 warna ya, warna merah, warna hijau, warna biru ya. Warna merah ini requestnya ke HTML ya. Kemudian warna hijau ke CSS, kemudian warna biru JavaScript-nya ya. Nah, di sini yang klasik pull ya. Request kirim ya, get index, kemudian dapat respon ya. Get style CSS dapat respon, query JS dapat respon. Ini yang pull ya. Kemudian HTTP 2 dia tadi menggunakan non blocking ya. Jadi dia
tidak harus menunggu adanya respon, dia bisa langsung kirim secara bersamaan di sini. Jadi get index ya. Kemudian ini ada yang CSS dan JavaScript, dia tidak menunggu tapi langsung dikirimkan ya. Tapi di sini dia tanpa adanya push ya. Tapi dia di sini sifatnya non blocking ya. Non blocking tapi dia tanpa push ya. Nah, bagaimana dengan push ya? Ini yang push, yang paling kanan ini ya. Ini hanya bisa di HTTP 2 ya. Apa ini bedanya yang push? Kalau kita lihat request-nya hanya ada satu ya. Yang merah, klien minta indeks ya. Ternyata servernya ngasihnya lebih ya. Dia kasih bonus ya. Dia kasih bonus selain indeks HTML, dia kasih bonus sekalian CSS dan JavaScript-nya sebelum klien mengirim request untuk minta CSS dan JavaScript ya. Jadi server sudah tahu, wah ini klien minta HTML, nanti ujung-ujungnya pasti habis ini dia minta CSS dan JavaScript. Daripada nanti dia minta lagi, sebaiknya saya kirim aja semua. Jadi yang klien nggak usah request lagi gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Sehingga dia lebih cepat ya. Jadi dia lebih cepat lagi. Nah ini yang model push ya. Jadi yang mana yang push? Yang hijau dan yang biru. Kenapa dia dikatakan push? Karena dia tidak didahului oleh request ya. Yang didahului request hanya yang merah ya. Yang merah ini yang pull ya. Yang hijau dan yang biru ini push. Tidak ada permintaan dari klien. Tahu-tahu servernya nge-push ke klien ya, tanpa diminta. Ini namanya push ya. Jadi ada macam-macam ya. Tapi yang paling banyak digunakan sampai saat ini ya mayoritas masih yang klasik ya. Kalau yang push ini banyak digunakan untuk yang misalkan notifikasi ya. Saudara bikin notifikasi di Facebook itu misalnya kalau ada komentar ya, itu ada notif, itu biasanya pakai push ya. Saudara chatting pakai WA, di web itu dia juga push ya. Tapi kalau membuka halaman web yang standar ya, yang tidak ada interaksi seperti chatting yang real time ya, tanpa interaksi yang real time, biasanya dia yang klasik ya. Tapi kalau interaksinya real time, biasanya pakai yang push untuk efisiensi ya. Tapi ada kendala ya, di push ini dia codingnya jadi agak repot ya. Jadi kita harus menentukan aset mana saja yang bisa di-push ke klien ya. Jadi ada sisi negatifnya juga dia. Maintainnya lebih rumit ya untuk yang push ini karena kita codingnya manual ya. Mana aset yang bisa di-push, mana yang tidak. Yang sederhana ya, yang klasik ini yang masih banyak digunakan. Yang push ini hanya untuk yang fitur-fitur yang spesifik ya. Ya kemudian itu tadi ya terkait dengan HTTP dan interaksi. Kemudian yang terakhir ini adalah teknologinya. Jadi web itu kalau kita bagi ya, itu ada dua sisi. Ada sisi klien. Ini adalah yang berada di web browser ya. Untuk teknologi klien itu dibagi dua, ada yang open web platform dan proprietary ya. Yang open web platform artinya dia sifatnya general ya, didukung oleh semua browser ya. Sedangkan yang proprietary itu dia tidak universal, dia itu milik suatu merek tertentu ya, perusahaan tertentu. Jadi dikuasai oleh perusahaan tertentu, tidak universal ya. Yang open web ini ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian WebAssembly ya. Pakai bahasa C, C++ atau Rust ya. Kemudian yang proprietary ini nggak tahu sekarang masih ada atau sudah punah ya. Ini ada Java Applet, Adobe Flash, sama Microsoft Silverlight, dan lain-lain ya. Ini ada banyak dan mungkin sebagian besar sudah tidak ada mungkin ya. Karena pada beralih ke yang open web platform ini ya. Jadi yang open web platform atau standar ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama HTML, tujuannya adalah untuk mendefinisikan struktur dokumen ya. Jadi misalnya kita definisikan ini adalah header, ini adalah judul, ini adalah form login, ini adalah pengumuman, ini adalah footer ya, ini adalah
foto, ini adalah komentar, itu adalah ada di HTML ya. Kemudian kalau CSS ini berkaitan dengan tampilan. Jadi kita definisikan ini warnanya merah, ini warnanya biru, ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah, ini dia mengambang, floating ya, ini dia fix. Nah itu kita definisikan di CSS ya. Jadi dia berkaitan dengan tampilan ya. Kemudian bagaimana perilaku ya? Ini untuk perilaku menggunakan JavaScript atau WebAssembly ya. Jadi misalnya ketika dia diklik tampil animasi misalnya ya, atau dia akan membuka tab baru, atau dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya dinamis dan butuh pemrograman ya, butuh logic. Nah ini bisa menggunakan JavaScript, atau kalau mau lebih kencang lagi bisa pakai WebAssembly ya. Jadi JavaScript ini yang paling banyak digunakan ya. Bahkan kita sudah bisa bikin aplikasi 3D atau game 3D misalnya menggunakan JavaScript bisa. Tapi kalau performanya masih kurang, kita bisa juga menggunakan WebAssembly ya. Ini lebih kencang lagi. Jadi ini open web standar ya. Kalau saudara coding pakai ini, hampir bisa dipastikan semua web browser yang modern saat ini ya, Safari, Firefox, Chrome itu support ya. Beda dengan yang proprietary tadi itu tidak, harus install plugin misalnya. Kemudian ini teknologi sisi server ya, atau pada web servernya. Jadi ini ada CGI, kemudian extension, application server, dan cloud ya. Jadi ini yang awal-awal itu adalah menggunakan CGI ya. Jadi kalau kita kemarin install XAMPP, itu kan ada Apache, kemudian ada PHP ya, PHP. Apache jalan sendiri, PHP jalan sendiri. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan ini? PHP dan Apache, salah satu solusinya dengan menggunakan CGI ya. Kita bisa menghubungkan antara Apache dan PHP dengan CGI. Jadi CGI-nya ada di tengah-tengah sini. Akibatnya apa di sini? Apache bisa ngambil data dari PHP ya. Kemudian PHP mengembalikan lagi ke Apache, nanti Apache kirim ke klien ya. Nah, kelemahannya apa CGI di sini? CGI ini dia lambat ya. Dia kelemahannya adalah lambat. Karena antara Apache ke PHP mungkin perjalanannya jauh ya. Apache ke CGI dulu pakai interface ya. Kemudian interface-nya baru dihubungkan ke PHP ya. Jadi lambat. Sehingga muncul generasi kedua ada namanya FCGI ya, Fast CGI. Itu muncul. Ya, dia bisa lebih cepat ya. Kemudian ada lagi yang solusi lain ya, web server extension. Kalau web server extension itu dia misalnya di sini ada Apache, kemudian ada PHP ya. PHP-nya kita tempelkan di Apache-nya sebagai modul ya. Nempel jadi satu dia. Kita bungkus dia ke web servernya sebagai modul. Lebih dekat, karena perjalanannya dekat lebih kencang dia. Ini cenderung lebih kencang dibandingkan dengan menggunakan CGI ya. CGI jauh perjalanannya. Tapi kalau yang extension karena dia dipasang sebagai modul ya. Nah itu lebih cepat karena jaraknya nempel di servernya ya. Mungkin yang di XAMPP dia kalau saudara menemui ada tulisan mod misalnya PHP, maka dia pakai modul ya, web server extension. Kemudian ada lagi yang namanya application server. Ini untuk skala enterprise ya. Biasanya organisasi bank, telco ya, telekomunikasi, ini biasanya menggunakan application server. Biasanya pada application server itu ada namanya legacy system ya. Jadi organisasi-organisasi bank ya, misalnya ada BRI, ada BCA, atau telco, Telkom ya, Telkomsel. Itu kan dia sudah berjalan puluhan tahun ya. Dimana mungkin dia pertama kali investasi tahun 1990 ya. Komputernya masih seukuran kulkas ya. Tapi karena perkembangan zaman, teknologi baru muncul ya. Misalkan di bank itu ada M-Banking ya. Nah, M-Banking itu tidak bisa disupport oleh komputer yang lama. Di sini dikenal dengan legacy system ya.
Jadi ketika bank itu tahun 90 beli komputer, misalkan IBM AS400 ya, yang biasa dipakai di bank misalnya, nah itu nggak bisa dia untuk m-banking ya. Nah bagaimana supaya dia bisa m-banking tanpa kita mengganti mesin yang ini ya. Ini mesinnya tetap jalan saat ini, tanpa kita ganti dengan mesin baru. Supaya bisa m-banking maka kita butuh membungkus ya. Kita bikin interface ya. Jadi berupa application server ya. Jadi nanti di sini dipasang modul misalkan m-bankingnya di sini ya. Jadi fitur m-banking nanti ditangani oleh application server yang baru ya. Nanti datanya dia tetap komunikasi ke legacy system. Legacy systemnya tetap jalan dan sistem yang modern yang baru juga tetap berjalan. Jadi dia berjalan secara paralel ya. Jadi ini yang baru dan yang legacy itu berjalan berdampingan. Yang baru itu dia tugasnya untuk sebagai jembatan ya, menjembatani fitur baru supaya dia bisa diproses oleh legacy system. Jadi nanti transaksinya lewat application server, kemudian nanti hasil misalkan update saldo itu nanti dikelola di legacy systemnya. Ini application server ya. Jadi dia banyak modul-modulnya di sini bisa kita install ya. Tujuannya adalah untuk menjembatani ini ya antara legacy system dengan fitur yang baru ya. Karena di perusahaan nggak mungkin tiap tahun dia upgrade ya. Ini aja sudah investasi yang besar ya. Kita sudah punya komputer yang besar, tapi karena teknologinya maju nggak mungkin beli lagi. Maka kita cukup tambahkan front end-nya ya. Dalam hal ini dia front end bagi legacy system ya. Dia di depannya legacy system untuk menyediakan layanan yang baru. Jadi itu. Ya mungkin itu ya. Kemudian tadi cloud ya. Cloud ini belum kayaknya. Kalau cloud itu dia sifatnya adalah elastik ya. Mungkin yang membedakan dengan web server biasa. Cloud itu dia sifatnya elastik. Artinya dia performanya bisa naik, bisa turun ya. Ini kaitannya dengan scalability ya. Nah mungkin untuk saat ini biasanya E-Link ya. E-Link saat kuliah mungkin aksesnya adalah 100 concurrent user ya. Diakses 100 orang bersamaan ya saat kuliah. Tapi saat UAS mungkin yang akses bisa sampai 100.000 misalnya ya. Concurrent user ya. Tentu bebannya berbeda ya. Pada saat kuliah dia hanya butuh 100, pada saat UAS dia harus melayani 100.000. Nah, dengan menggunakan cloud ini dia elastik ya. Kalau seandainya E-Link itu dia menggunakan cloud, dia bisa elastik. Ketika bebannya nambah, maka dia bisa scalable ya. Dia bisa nambah instance-nya dari servernya, nambah banyak, kemudian kemampuan melayaninya juga semakin banyak. Ketika butuh sedikit, maka dia otomatis akan mengurangi jumlah resource ya. Servernya yang aktif akan berkurang, sehingga dia tetap efisien. Yang lain biarkan nganggur ya, dimatikan dulu layanannya. Ketika 100 mungkin dia hanya satu server ya yang jalan, tapi ketika 100.000 mungkin dia butuh 10 server mungkin ya yang hidup mungkin seperti itu. Tapi dia otomatis ya, nggak manual ngesetnya. Itu berarti dia ya cloud yang elastik ya. Kaitannya dengan scalability, melayani jumlah klien ya, khususnya yang concurrent ya, yang bersamaan. Ya, jadi mungkin itu ya yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi dari situ saudara harusnya sudah bisa ya menjawab ini. Yang nomor 1, bagaimana proses halaman web dapat ditampilkan ya. Saudara bisa menceritakan kembali konsep client server tadi, kemudian versi protokol HTTP ya, perbedaannya apa saja. Tadi ada yang blocking, non-blocking, asinkron, sinkron ya dia. Jadi konsep interaksi sinkron dan asinkron ya pada platform web. Kalau saudara sudah bisa menjawab ini, artinya sudah tercapai ya, capaian pembelajarannya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan mungkin bila ada pertanyaan ya.
Silakan Mas Khalif. Permisi Pak, untuk yang PowerPoint-nya itu bisa bisa di-download dari mana ya? Scan-nya. Untuk PowerPoint ya, ya nanti akan saya upload ya. Cuman yang saya upload dulu adalah videonya ya. Mungkin PowerPoint-nya menyusul ya. Jadi nanti semua akan saya masukkan di e-link ya, di e-link. Cuman nanti untuk PowerPoint mungkin agak menyusul ya. Ini belum ada, jadi PowerPoint menyusul, tapi yang sekarang saya share nanti itu adalah ini mungkin Mas, rekamannya dulu ya. Nanti kalau udah minggu depan semua kelas sudah masuk, nah mungkin baru PowerPoint-nya akan saya share gitu ya. Jadi kalau mau lihat slide nanti mungkin bisa lihat di e-link ya. Nanti saya biasanya memberikan rekaman ya. Ini seperti ini misalnya. Sementara ini dulu yang dari rekaman ya. Nanti bisa di play dengan speed yang lebih cepat dari normal mungkin. Sambil di screenshot mungkin gitu Mas. Saya nanti pekan depan nanti slide-nya minggu ini gitu ya. Ditunda 1 minggu. Pak, Itu terima mungkin, Mas. kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya mungkin? Ya baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya. Sebelumnya mungkin mohon untuk dinyalakan sebentar kameranya untuk saya ambil screenshotnya ya.